sepanjang hari ini Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan juga berkati kami. Dan malam hari ini Tuhan yang mempersatukan kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu, menaikkan syafaat kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, umat-Mu yang datang Tuhan untuk memberikan hatinya, berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa ini, dan berdoa bagi orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa juga untuk kota Purwokerto. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati bangsa ini dalam situasi ekonomi yang tidak mudah, tetapi mari kita berseru kepada Tuhan biar pertolongannya nyata untuk bangsa ini dan juga bagi kota Purwokerto. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, satu hari tempat ini Tuhan Yesus menyerahkan dosa kepada Tuhan dengan pasal malam hari Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan Tuhan Yesus dan jaga tetap memberkati bangsa kami, tetap menyertai bangsa kami Tuhan Yesus, memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam memimpin bangsa kami. Kau tolong kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, kemampuan yang luar biasa dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Kau bangsa ini kepada kemajuan, kepada haleluya keluar dari segala keterpurukan, segala permasalahan dari bangsa ini Tuhan Yesus. Dan Engkau mampukan mereka dalam melaksanakan setiap apa yang menjadi tujuan bangsa ini. Setiap rencana yang mereka rencanakan Tuhan berkati dan mereka juga dapat melaksanakan selama kesatuan Tuhan Yesus untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan daerah ini bagi masa sekitarnya. Tuhan tetap memberkati daerah ini di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan daerah ini daerah yang aman, tenang dan damai. Terima kasih Bapa, biarlah kami umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu dan berleluasa beribadah di tempat ini di daerah ini Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan di daerah ini, dan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mengenal Engkau, yang mempercaya kepada-Mu di daerah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan pemerintahan daerah ini dengan hikmat marifat yang luar biasa, agar mereka dapat memimpin daerah dengan baik, dengan nyaman ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Malam hari ini biarlah kita mau sepakat bahwa Tuhan mujizatnya masih ada di tempat ini, di gereja ini, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Mari malam hari ini kita berdoa bagi gereja ini, berdoa untuk pertumbuhan rohani gereja ini, berdoa untuk pertumbuhan secara kuantitas di tempat ini. Kita berdoa juga untuk pergumulan menghadapi Natal, pendanaan yang kita masih butuhkan. Mari kita menghadap dan kita memandang bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Allah yang sanggup menyediakan
seru dengan hati yang sungguh, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan mulai berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa gereja ini kami Tuhan ya berdoa, Tuhan. buat gereja Doa ini. gereja ini gereja yang tetap menyertai gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan berdoa. Tuhan tetap berkati gereja ini. Tuhan berikan keberkatan gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan banyak jiwa kehidupan ini Tuhan Yesus. Sama-sama kami mengenal Tuhan Tuhan di depan ini. Kami sama-sama memuji nama Tuhan di depan Tuhan Yesus. Kami tahu tangan Tuhan tidak Tuhan panjang berdoa untuk untuk menolong gembala jemaat di dalam tempat ini. Kalau pendeta Nona dan media Tuhan, Tuhan kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat mereka luar biasa kepada mereka Tuhan Yesus. memberikan mereka Tuhan jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan apa yang ditaburkan di tempat ini Tuhan sangat berarti bagi gereja ini Tuhan kiranya Yesus. Tuhan Terima kasih Bapak. Menjadi cita-cita keinginan yang Tuhan berkati Tuhan berikan pada waktu ini. Agar juga berdoa untuk rencana-rencana Tuhan di bulan kami Kami percaya dalam Tuhan bulan dan yang punya acara di tempat Natal ini. nanti ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami yang Allah Kami yang menyerahkan Tuhan tahu kepada yang lain. bahwa hal Kami punya rencana percaya Tuhan seluruh kehidupan kami. umat kemuliaan banyak jiwa-jiwa Tuhan segala sesuatu menikmati acara yang kemurahan berjalan Tuhan dengan di dalam baik. kita dan Terima Yesus. kasih Bapak. Kami Terima serahkan kasih Tuhan Tuhan Yesus. setiap Dan upaya-upaya rencana-rencana di gereja tempat ini ini yang yang lain setia. jadi kami Tuhan serahkan dalam memberkati, tangan. memberikan proteksi, Rencana renovasi dan lain sebagainya. sukacita dan penghiburan pemulihan yang terjadi di dalam berkat nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan turut campur dalam pekerjaan Berkati di jemaat tempat kami di ini sini di Tuhan dalam Yesus. berkat Biarlah mereka tetap setia beribadah di tempat ini. berdoa, minta Biarlah kepada mereka Tuhan, nama Tuhan Tuhan dengan menolong sungguh-sungguh setiap Tuhan umat di Yesus. dalam Memiliki hati sebagai pelayan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dan Ibu Suci berdoa untuk para pemirsa yang mengikuti live streaming, dan Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga mengubahkan kehidupan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Bapa, kami juga bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Engkau menjamah setiap hati mereka Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami percaya dalam setiap pergumulan mereka, di dalam sakit penyakit mereka, kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Pemulihan terjadi atas kehidupan mereka Bapa. Yang lemah kiranya Engkau kuatkan Bapa. Yang letih lesu kiranya Engkau memberikan penghiburan Bapa. Dan kami percaya Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu di gereja GBS ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati mereka Bapa. Biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau curahkan Bapa. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Dan kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan mewujudkannya Bapa. Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami Bapa. Karena kami bintangnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan segala pergumulan dan kelemahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang perkasa, dan kami rindu menikmati setiap pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami.
sebentar mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, sudah yang percaya, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Kita baca kitab Sakaria. Sakaria pasal yang kelima. Jadi Sakaria 1 sampai dengan 6 itu penglihatan, nubuatan, ya, sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Dan memang kitab Sakaria ini adalah kitab nubuatan sampai pasal 9 sampai seterusnya juga berisi nubuatan. Nah, kalau pasal 9 tentang kedatangan Mesias, ya, berarti ini pra Mesias. Pasal 1 sampai dengan pasal 8. Oke. Pasal yang kelima, penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan tanganmu dan lihatlah apa yang layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang lagi, katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah berangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronglah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibandingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung rambut. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda-kuda merah, kereta kedua oleh kuda-kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda-kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda-kuda yang bertutul-tutul, semuanya kuat-kuat. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu,
apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat kota angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Datanglah kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari itu juga ke rumah Yosia di Tefanya, dan punahlah persembahan dari pihak orang-orang Yerusalem, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang yang sudah datang kembali dari Babel. Mengutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosef. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Yosefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, sampai di situ. Kira-kira mudeng nggak? Hah? Ya, karena membaca kitab Zakaria ini tidak bisa hanya satu pasal dua pasal, ya, karena ada kronologis awal dan nanti kita bisa melihat bagian endingnya, ya, di pasal yang ke 8, ya. Jadi sebelum pada pasal yang ke-6 itu tentang kedatangan Sang Mesias, ya, nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Artinya apa? Nah, semua yang dilakukan umat Israel, umat pilihan Allah itu, ya, bagaimana mendapatkan pengampunan Tuhan melalui pertobatan, ya, percaya kepada apa yang telah dinubuatkan di situ. Pasal yang ke-6 dikatakan kerajaan Sang Tunas. Tunas siapa? Tunas Daud, ya, keturunan dari Raja Daud, Salomo sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian terkecil saja, ya, bagian terkecil saja, pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, yang ke-4, ya, atau ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Nah, ini sampai hari ini kalau Tuhan berkata bahwa orang yang bersalah atau orang yang berdosa itu harus dihukum, upah dosa ialah maut, ya. Tapi dalam kehidupan nyata ini terlihat bahwa orang yang melakukan dosa masih hidup, ya. Di situ yang mencuri masih aman,
ya tidak mengalami hukuman. Yang bersumpah palsu masih aman, tidak mengalami hukuman. Sama dengan hari ini, orang yang mencuri juga masih aman, tidak melihat orang itu mengalami hukuman. Ya, orang yang bersumpah palsu, ya berbicara yang tidak pada kenyataannya, itu juga masih aman, masih hidup, tidak terhukum. Jadi ada banyak orang mengatakan bahwa aku melakukan hal ini tidak terjadi apa-apa, ya kan? Melakukan hal ini tidak terjadi apa-apa. Mana buktinya kalau Tuhan menghukum? Ya kan? Nah, sebenarnya di sini apa sih yang sedang kita pikirkan tentang bahwa ketika firman Tuhan berkata kepada Adam, ya, ketika engkau makan buah pohon yang dilarang itu, kamu pasti mati. Tapi faktanya juga tidak mati seketika. Nah, apa yang mati sebenarnya adalah mereka itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Ya, ketika melakukan pelanggaran, ketika melakukan dosa, mereka terputus dengan Tuhan. Nah, itu terjadi sampai hari ini, ya. Dan kita membaca di bagian ini, umat Tuhan, orang-orang Israel dan Yehuda, ketika melakukan dosa pelanggaran, ya, mencuri dan sumpah palsu itu melanggar sila keberapa coba? Melanggar hukum yang keberapa? Keluaran pasal 20. Berapa? Keluaran pasal 20. 10 hukum Musa. Setelah bersinah. 8. Ya. Terus sumpah palsu melanggar hukum 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi seolah-olah pelanggaran yang kita lakukan itu kita anggap bahwa kita tidak bersalah. Ketika kita ngomong sesuatu yang bukan faktanya, ya kan? Atau dengan kata lain itu adalah apa, Pak? Ya. Kalau mengatakan sesuatu yang bukan faktanya itu apa? Bahasa sekarang? Hoax. Ya, menyebarkan hoax, ya, menyebarkan berita bohong. Nah, itu pun di undang-undang bangsa kita juga kena menyebarkan berita bohong, saudara. Nah, di sini pelanggaran hukum yang ke-9 dan hukum yang ke-8, jangan mencuri dan mengucapkan saksi dusta. Ya. Mana buktinya? Tuhan nggak menghukum kok. Buktinya aman-aman aja. Yang mencuri tetap mencuri, bahkan bangga. Ya kan? Tapi kalau melihat makanan yang dianggap haram, takut. Oh, ini nggak boleh dimakan ini. Oh, ini haram ini. Tapi kalau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, tidak takut, ya kan? Nah, mana buktinya dihukum? Nah, nunggu. Nah, sebenarnya hukuman itu terjadi pasti, tapi terkadang tidak serta-merta. Tapi itu akan menjadi akar busuk di dalam kehidupannya. Apa buktinya? Kita melihat pas ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat.
Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Dalam terjemahan yang lain, kutuk itu tetap ada dalam rumah orang itu sampai habis lenyap. Itu artinya pada ayat yang keempat, ya, bahwa upah dari perbuatan ayat yang ketiga, pencuri tetap pencuri, ya, bersumpah palsu tetap mengucapkan kata-kata palsu, kata-kata yang tidak benar, ya, itu sudah mengalami hidup dalam kutuk, ya. Terus mungkin ada pembelaan. Kan kita di zaman perjanjian baru kita dibebaskan dari kutuk. Ya, dibebaskan dari kutuk kan ya. Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke awal-awal dan surat Roma. Ya, hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dibebaskan dari kutuk dosa. Tapi orang yang sudah yang mengaku sudah dibebaskan dari kutuk dosa tetap melakukan perbuatan, ya, yang mencuri tetap mencuri, yang bersaksi dosa tetap bersaksi dosa. Itu artinya apa? Bahwa mereka sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau boleh dibilang, ya, serigala berbulu domba atau domba berbulu serigala. Kembali ya, serigala berbulu domba, ya, pakai jubahnya. Gimana Pak tadi? Serigala berbulu domba, pakai jubahnya, jubah domba, tapi isinya adalah serigala. Yang mencuri tetap mencuri, yang berdusta tetap berdusta. Nah, itu di ayat yang keempat, kutuk ada dalam rumah orang itu, ya, sampai semuanya habis ludes, ya kan? Pengertiannya pada ayat yang keempat itu. Jadi ada banyak orang tidak sadar bahwa kehidupannya lama-lama akan tenggelam, ya kan? Ada banyak orang tidak sadar itu, ya, dia pikir, ya, mumpung kumpulkan sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya nanti masa depannya aman. Padahal dia sedang menumpuk hukuman dalam kehidupan rumah tangganya. Sekarang kita mau melihat searching, ya. Kenapa orang yang tadinya kelihatan sukses, yang kelihatan mewah, berhasil, tapi pada perjalanan hidupnya di masa-masa hari tuanya, kenapa hidup mereka itu tidak dikatakan bahwa tidak bahagia sebelum mereka bertobat, kecuali mereka bertobat, ya, kecuali kalau mereka sudah melakukan dosa banyak, bertobat, bersyukur itu. Tapi kalau sampai pada akhirnya dia nggak bertobat, tapi yang menjadi Tuhannya adalah hartanya, kekayaannya, dengan cara yang seperti itu, pelanggaran hukum yang ke-8 dan yang ke-9, maka dikatakan akan habis ludes. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar mempercayai apa yang menjadi fakta yang sepertinya tidak kelihatan, ya, sepertinya tidak kelihatan. Sepertinya kalau Tuhan Yesus memerintahkan, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu seolah-olah menerimanya, kan itu barang belum ada. Nah, sama seperti ini, orang yang melakukan dosa tapi tidak melihat dampak hukumannya,
tapi itu pasti pada akhirnya nyata. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu yang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa kita telah menerimanya, itu kita percaya. Tapi kenapa untuk bagian yang dosa ini kita tidak bisa mempercayainya? Kira-kira begitu enggak, Pak? Kalau di bagian doa seolah-olah klaim ya, mengklaim, claimer bahwa Tuhan aku percaya, aku sudah menerimanya, walaupun faktanya aku belum melihat dan belum mendapatkan apa-apa, tapi aku percaya Tuhan bisa melakukannya. Percaya, barang belum ada. Tapi ini yang bagian ini, kenapa banyak orang yang tidak bisa percaya? Padahal ini logikanya sama. Melakukan dosa, tidak langsung mati. Nah, tapi kutuk dosa itu tetap berjalan di atas rumah orang itu. Ya. Sampai banyak orang yang sudah berumah tangga, saya kemarin sempat merenungkan hal itu. Banyak laki-laki atau perempuan yang sudah berumah tangga melakukan perselingkuhan, ya, atau dengan kata lain, ya, melakukan dosa kejahatan itu di luar sana. Yang ditakutkan oleh orang pelaku kejahatan ini bukanlah dosa, tapi yang ditakutkan yang pertama adalah jangan-jangan hamil, jangan-jangan kena penyakit. Tapi kalau dosa enggak takut-takutnya. Buktinya tetap berjalan, dilakukan terus-menerus. Yang dikhawatirkan ya telat enggak. Nah, kalau yang suka jajan, kena penyakit enggak? Kalau dibilang takut dosa, enggak. Wong tiap hari ya jalan ke situ. Loh, iya, saya 2 tahun setiap malam ke situ. Ya, 2 tahun pada masa kegelapan itu saya hampir tiap malam keluar, pergi jam 6 sore setelah pulang dari pasar, itu jam 6 sore keluar sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Itu dari satu tempat ke tempat yang lain, kumpul sama mereka. Ya, teman-teman saya ya jajan, saya enggak. Yang saya takutkan bukan karena dosa atau enggak ketahuan. Yang saya takutkan adalah jangan-jangan kena penyakit. Karena teman saya sekali jajan penyakitan. Kayak gitu. Nah, gimana? Sopir puso, sopir truk, pangkalannya ada di situ. Dan itu sepanjang jalan lintas timur. Nah, dari satu rumah makan ke rumah makan lain, dari satu hotel ke hotel yang lain. Saya itu sepanjang malam itu keliling itu seperti itu, doa pemetaan. 2 tahun saya, ya isinya ya motor-motoran, isinya ya minum-minuman, gak minum-minuman, Pak. Isinya ya main-mainan seperti itu, ya. Bawa gitar sepanjang malam nyanyi-nyanyi terus seperti itu. Nah, itu fakta bahwa yang saya takutkan bukan karena saya melakukan pelanggaran, melanggar perintah Tuhan, tapi yang saya takutkan adalah jangan-jangan saya kena penyakit. Nah, kalau sudah kena penyakit, itu faktor genetika anak kita akan kena. Karena GO itu tidak bisa sembuh total. Ya. GO itu tidak bisa sembuh total, sepertinya para penderita AIDS, ya. Banyak di Banyumas, di Purwokerto ini yang ini ada berita tentang seorang guru ngaji, ternyata anaknya divonis kena HIV. Kan shock, kaget. Dia yang ngajarin anak-anak untuk ngaji.
tapi anaknya divonis kena HIV. Nah, ternyata yang si pelakunya adalah suaminya suka jajan. Kan shock. Istrinya kena dampaknya, anak-anaknya kena dampaknya. Nah, sementara pelakunya merasa aman-aman aja, Pak. Jalan kanan kiri aman-aman aja. Dan itu viral, ya, bahwa seolah-olah melanggar perintah Tuhan itu aman, tidak terlihat hukumannya. Padahal itu dikatakan kalau menurut ayat ini adalah di atas rumahnya kutuk itu tetap ada sampai habis semuanya. Ya. Jadi mari kita sama-sama menyadari bahwa pelanggaran itu ada sanksinya, apapun itu, ya, pasti ada sanksinya. Tapi jika kita sepertinya gini, ketika pada waktu hidup rusak seperti itu, yang terjadi adalah penuaan secara dini. Penuaan secara dini itu ya badan sudah nggak karu-karuan, sudah tidak cerah lagi, muka sudah keriput-keriput. Tapi ketika ketemu Tuhan, ada pemulihan secara fisik. Ya, kutuk itu bisa diputuskan. Nah, umur segitu saya berat badannya 45. Celana pensil 25. Pensil. Ya, ketika bertobat jadi lingkarannya 33. Ya kan? Ada pemulihan, secara fisikly juga ada pemulihan, kesehatan juga ada pemulihan. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang ya seperti dalam Zakaria ini sampai pada pasal yang ke-6 di situ ada kedatangan kerajaan Sang Tunas. Artinya ada juru selamat yang akan datang. Yang hari-hari ini orang-orang Kristen yang ada dalam gereja memperingati hari Natal. Begitu kira-kira. Kira-kira sudah paham sampai di situ, Pak? Secuil ini saja, karena kalau ngupas banyak lebih rumit lagi. Ada, Pak? Ngantuk ya. Wan? Có? Nih? Bu? Tak? Cepet ya. Ya udah, Pak. Pak, kita tuntas ya, Pak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya dari ayat yang tadi, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya, kecuali kita sempat melakukan pertobatan, makanya kita nggak tahu usia kita Nyampe enggak? nyampe nggak ketika kita berniat untuk bertobat. Nanti misalnya Belum nyampe sudah belum dipanggil. nyampe, waktu sudah dipanggil itu sudah terlambat. Ya. Ya, jadi kalau mau bertobat segeralah bertobat. Jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya, seperti saya pernah ngomong, kapan Pak waktunya bertobat? Ya, itu di Lampung ya. Sekarang belum waktunya, Mas. Nanti. Pekerjaannya apa? Garong.
Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang model kayak gitu, ya. Pekerjaannya ya kayak gitu. Yang mencuri tetap mencuri. Kapan bertobatnya, Pak? Nanti. Mungkin nunggu kaya dulu mungkin ya. Kalau sudah kaya baru bertobat. Tapi apa yang terjadi? Nggak kaya-kaya. Nah, karena kutuk itu tetap ada di atas rumahnya, tetap di dalam rumahnya kutuk itu tetap ada. Ya. Ya. Yang penting saya sudah mengajak, ayo Pak pulang gitu. Sama yang orang yang sudah keluar ketemu saya, ayo Pak pulang. Tak tanya Tuhan dulu. Wah, Tuhannya nggak sama rupanya. Ya sudah, sampai di situ kita sharing lah ya. Oke. Mari kita berdoa, kayak bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan memberikan kami hikmat, rema, apa yang menjadi maunya Tuhan, bahwa orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan mau belajar taat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini saya berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Suci dan keluarga, dan kami semua di tempat ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan cukup bagi hidup kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat penghiburan, bahkan berkat yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan sanggup memberikannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik, katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.